Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan orientasi P3K dan juga MOT secara daring. Bapak Ibu sekalian, khususnya para kepala BPSDM, Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan Kementerian, Lembaga maupun Provinsi, dan juga Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM, Kabupaten Kota, dan juga hadirin semua yang mengikuti acara sosialisasi ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua sangat memahami dan cukup mafhum bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, itu merupakan milestone penting dalam sejarah manajemen ASN atau manajemen PNS di Indonesia, di mana kita semua tahu bahwa saat itulah sebenarnya birokrasi kita dikelola lebih profesional dengan menggunakan sistem merit yang sangat-sangat menghargai aspek keadilan, kemampuan, prestasi, dan juga kinerja untuk mendukung terwujudnya manajemen talenta. Sebenarnya kita ketahui bahwa Undang-Undang ASN mengatur bahwa ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, hari ini pemerintah mendorong agar P3K ini hadir di dalam pemerintahan. Ya, rekrutmen sudah dilaksanakan dan beberapa instansi juga memiliki P3K. Sesuai dengan amanat yang ada dalam peraturan pemerintah, maka P3K ini akan diberikan pembekalan dan juga orientasi. Untuk itu maka pada hari ini Lembaga Administrasi Negara ingin memberikan sosialisasi terkait dengan kebijakan orientasi untuk P3K. Tentu desain, kurikulum, dan lain seterusnya ini berbeda dengan latsar yang selama ini kita lakukan. Banyak hal yang tentu dalam orientasi P3K ini perlu diberikan kepada para peserta P3K. Yaitu seperti orientasi terkait dengan tugas fungsinya, nilai-nilai, ya, dan juga etika jabatan yang harus diketahui oleh para pegawai P3K. Untuk itu maka nanti secara gotong royong ini LAN dengan BPSDM, BKPSDM, Kabupaten Kota akan menyelenggarakan orientasi P3K. Ada bagian-bagian yang nanti di-handle langsung oleh LAN, ada bagian-bagian yang nanti akan dilaksanakan oleh BPSDM atau BKPSDM Kabupaten Kota. Saya kira dengan sharing seperti ini, orientasi P3K bisa dilaksanakan dengan baik dan cukup efisien karena tidak membutuhkan anggaran terlalu banyak, bahkan kalau bisa gratis dengan model MOC dan seterusnya. Di satu sisi, hal lain adalah bahwa MOT ini juga menjadi penting, terutama untuk pembekalan para pimpinan lembaga pelatihan untuk memahami seluk-beluk manajemen kediklatan, manajemen Bangkom. Kita mengenalkan metode baru yaitu MOC. Diharapkan dengan ini maka blended learning, virtual learning ini bisa kita dorong dan spektrum kurikulum, material atau bahan ajar juga bisa kita perkaya lebih masif lagi sehingga pelatihan-pelatihan ini lebih kreatif, lebih inovatif, dan kita harapkan lembaga-lembaga pelatihan juga semakin mampu ya mengembangkan hal-hal baru dalam hal-hal kediklatan. Maka MOC ini menjadi sebuah pilihan model agar para ASN dimanapun, kapanpun bisa belajar. Kita juga lembaga administrasi negara tengah mengembangkan ada super app gitu untuk Bangkom atau yang disebut dengan ASN Unggul. Kita harapkan ASN Unggul ini bisa mengintegrasikan ya semua pelatihan-pelatihan yang ada di lembaga-lembaga pelatihan di Indonesia. Dengan cara ini maka nanti kita harapkan ASN-ASN dimanapun, PNS-PNS dimanapun itu bisa mengakses pelatihan-pelatihan secara lebih baik, secara mudah. Saya kira itu, maka saya harapkan forum ini bisa berjalan dengan baik, optimal, silakan dimanfaatkan dengan baik, dan mudah-mudahan ini sebagai sebuah ikhtiar bahwa kita akan senantiasa terus-menerus ya memahami, belajar setiap perkembangan perubahan yang ada. Sosialisasi ini menjadi kunci penting agar semua
komponen pengelola pelatihan dan pengelola kepegawaian memahami arah kebijakan yang ada, terutama terkait dengan orientasi P3K dan juga MOT untuk para manajemen kediklatan. Untuk itu maka saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kolaborasi kerjasama yang baik ini bisa tetap kita pelihara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi kebijakan, orientasi P3K dan MOT, saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebenarnya urutannya setelah keluar pertama PP 49 ya 2012 tentang P3K, kemudian ada tindak lanjutnya Permenpan 14 2019, dan ini baru kita ke tahun kemarin menerbitkan peraturan LAN tahun 2020 ya tentang pengembangan kompetensi bagi P3K ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi regulasi secara umumnya. Untuk teknisnya nanti mohon nanti bisa disimak di keputusan LAN 324 2021, dan tapi ini sedang sedikit kita sesuaikan karena ada perubahan kemarin dari rebranding aneka menjadi berakhlak, jadi akan kita sesuaikan. Nah, program orientasi ini dibagi menjadi dua bagian, ya kan? Yang pertama adalah terkait mengenalkan tugas fungsi dia, ya sebagai ASN, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana membekali dengan nilai dan etikanya, ya, nilai etika sebagai ASN. Nah, ini nanti secara teknis nanti akan dibagi, ya, dibagi dua. Nanti LAN ini akan menjelaskan tugas fungsinya dan materi-materinya kurang lebih sama dengan yang diajarkan di pelatihan dasar, ya. Sedangkan nanti untuk bagian pengenalan mengenai nilai etika, ya, ini nanti akan dilakukan pada masing-masing instansi tempat P3K tadi bekerja. Kalau tadi Pak Taufik mengatakan bahwa ada dua bagian dari pelaksanaan orientasi. Yang pertama adalah yang sifatnya pengenalan tugas dan fungsi ASN, ini secara dasar diberikan secara sama untuk semua P3K. Dan ini menjadi tanggung jawab dari Lembaga Administrasi Negara. Saat ini kami sudah mengembangkan satu sistem pembelajaran mandiri yang dapat digunakan oleh kawan-kawan P3K untuk belajar mengenai tugas dan fungsi ASN ini. Jadi kalau tadi bicara Keplannya ada rebranding aneka dan berakhlak, di dalam sistem yang baru nanti kita sudah masukkan yang berakhlak tadi. Dan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan bagian yang kedua, kalau tadi kurikulumnya sudah ada ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk bagian yang pertama, sedangkan untuk bagian yang kedua membutuhkan kerjasama dari instansi masing-masing untuk memberikan pembekalan yang terkait dengan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Karena ini sifatnya kontekstual gitu. Sifatnya adalah nilai etika bagaimana dilaksanakan di tempat kerja dalam bentuk misalnya manajemen kinerjanya di instansi tempat P3K bekerja itu seperti apa. Kemudian terkait dengan mungkin jabatannya dari P3K perlu dilakukan pembekalan secara khusus sesuai dengan masing-masing P3K. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya mengenai pengelolaan dua bagian dari pembekalan atau orientasi untuk P3K tadi. Dalam PP 49 2018 itu disebutkan maksimal 24 JPMS. Memang sedikit, mengapa sedikit? Karena P3K ini direkrut karena memang dia sudah orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki keterampilan, ya. Jadi artinya sudah matang gitu. Kalau orang beli makanan itu sudah ready to eat gitu ya. Nah, jadi tidak perlu lagi diolah gitu, beda dengan yang PNS gitu ya. Nah, itu tapi orientasi ini
di luar yang 24 jam pelajaran. Tadi saya sampaikan ini merupakan semacam pengenalan dulu. Setelah masuk baru nanti dia akan ikut yang program kompetensi yang di dalam PP-nya disebut sebagai pengayaan pengetahuan. Nah, ini yang harus diketahui oleh para semua yang hadir ya. Jadi setelah diangkat 1 bulan kemudian harus segera diikutsertakan orientasi. Nah, gimana kok yang sudah dulu sudah diangkat, sudah sebelumnya ada, ya harus segera ya didaftarkan ya. Nah, karena ini mudah ya, nanti jalan benar ya, tadi ada emosi ya, buat paling mudah gitu. Jadi tidak ada alasan ditunda-tunda begitu. Saya tambahkan ada 2 bagian gitu ya. Yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, dan ini akan dikelola langsung oleh lembaga administrasi negara melalui MOOC. Nah, apa materinya? Materinya sama dengan yang pelatihan dasar yang versi baru tentunya. Ya, bagian MOOC juga. Rebranding. Ya, sudah. Nah, jadi ada 3 agenda di situ yang mungkin sudah kawan-kawan di sini penyelenggara sudah sangat familiar. 3 agenda tadi adalah ada sikap perilaku bela negara, kemudian ada nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan peran P3K, bukan peran PNS, tapi kedudukan peran P3K dalam terwujudnya smart governance. Nah, kalau yang agenda 1 ini sama semuanya, ya seperti yang di Lacar, ada wawasan kebangsaan, nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapan bela negara. Nah, kemudian yang untuk agenda nilai dasar ada berakhlak tadi yang akan diaktualisasikan nanti di tempat kerja, dan kemudian untuk yang kedudukan P3K adalah kemudian smart governance, ada manajemen ASN, dan ada smart ASN. Nah, ini baru ya, penambahan baru yang berbeda dengan materi yang sebelumnya. Jadi semua ASN pada hari ini harus punya literasi digital, makanya ada smart ASN. Ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai nanti MOOC-nya masuk pada tahapan berikutnya, yaitu pada nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, ini Mas Andi, ini tadi bedanya adalah ketika ini dikelola oleh instansinya masing-masing. Mengapa? Karena kalau kita bicara nilai etika, ini setiap instansi punya budaya sendiri, karakteristik kerjanya sendiri. Nah, apa yang akan dibahas di dalam tahap ini? Ya, setiap instansi akan memperkenalkan susunan organisasi, tata kerjanya seperti apa, jabatannya apa yang menjadi tanggung jawabnya, bagaimana kemudian mengelola kinerja, ya. Kalau yang jabatan fungsional yang ngerti caranya nyusun angka kredit, SKP-nya juga, dan bagaimana penerapan fungsi tugas ASN yang ideal sesuai dengan nilai-nilai dasar, yaitu berakhlak. Nah, jadi ini yang kita harapkan dari peran serta instansi-instansi yang mempekerjakan P3K untuk bisa mendesain program tadi sesuai dengan karakteristik organisasinya dengan menerjemahkan nilai-nilai berakhlak tadi. Kami sudah menyediakan MOOC, Massive Open Online Course, jadi satu portal pembelajaran di mana basisnya adalah kawan-kawan P3K akan belajar secara mandiri. Untuk jumlah JP-nya adalah 45 JP yang kita sediakan di dalam MOOC khusus untuk kawan-kawan P3K. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana cara mengakses MOOC-nya Lembaga Administrasi Negara itu? Jadi yang pertama kami membutuhkan kerjasama dari kawan-kawan instansi yang memiliki P3K untuk mengusulkan kepada kami, menginformasikan kepada kami jumlah P3K yang akan mengikuti MOOC ini, dan kemudian kita akan memberikan otorisasi dan verifikasi kepada kawan-kawan yang sudah mengajukan, sehingga Lemdik nanti bisa menginput nama-nama peserta P3K ini. Sehingga ketika nama-namanya itu sudah diinput di dalam Smart Bangkom kami, saya yakin istilah Smart Bangkom bagi kawan-kawan PIC dari Lemdik sudah sangat familiar,
karena tahun 2020 kita sudah gunakan untuk peserta Latsar. Nanti ketika kawan-kawan dari Lemdik sudah memasukkan nama-nama P3K, peserta langsung otomatis bisa mengakses MOOC-nya, belajar secara mandiri, jadi tidak ada yang ganggu, dan juga bisa mengatur sendiri dari sisi waktu belajarnya, kapan belajarnya, dan juga sampai kepada evaluasinya. Jadi di ujungnya peserta akan melakukan evaluasi, di mana dari sisi evaluasi di sini ada sikap perilaku, ada 10% untuk kawan-kawan Latsar sudah familiar ini. Ada beberapa gamification dan juga video yang harus diakses untuk mendapatkan nilai sikap perilaku. Kemudian ada juga pilihan ganda lebih kepada mengecek dari substansi modul apakah sudah dipelajari atau belum. Jadi memang peserta ketika belajar mandiri yang harus mengakses semua modul yang ada. Kalau tidak diakses, mereka tidak akan bisa mengerjakan di evaluasi. Nah, kemudian ketika peserta sudah selesai belajar dan evaluasi, hasil penilaian ini secara otomatis akan masuk di dalam Smart Bangkom kami sampai nanti kita bisa memproduksi e-sertifikat untuk kawan-kawan P3K yang merupakan suatu kualifikasi bahwa kawan-kawan P3K sudah selesai untuk mengikuti orientasi P3K. Kalau nanti dievaluasinya belum lolos dari standar minimalnya, kawan-kawan P3K bisa belajar sendiri lagi sampai standar lulus itu terpenuhi. Jadi kayak di TPNS ya, Latsar, persis seperti Latsar. Iya, Pak Taufik, persis seperti Latsar, boleh belajar berulang kali, memastikan bahwa kawan-kawan memahami yang ada di dalam modul tadi. Kalau yang dikelola oleh kawan-kawan instansi pemerintah yang dibatasi dari kebijakan lembaga administrasi negara 4 hal tadi, gitu. Yang kita berbicara bahwa ketika kawan-kawan membuat program, programnya harus ada pengenalan susunan organisasi dan tata kerja, pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja organisasi, dan penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. 4 itu harus ada gitu. Sehingga kalau dari sisi instansi pemerintah, yang pertama tadi pastinya kawan-kawan mengusulkan dulu, menginformasikan kepada lembaga administrasi negara P3K-nya berapa jumlahnya dan kapan kita akan memulai orientasi ini. Yang kedua adalah menyusun program yang nilai dan etika pada instansi pemerintah tadi, karena ini memang domainnya kawan-kawan dari instansi yang memiliki P3K. Kami dari lembaga administrasi negara menyerahkan pelaksanaannya kepada instansi pemerintah karena masing-masing organisasi seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Taufik memiliki karakteristik dan memiliki kontekstual yang berbeda gitu. Kemudian ketika mereka sudah menyelenggarakan program orientasi khusus yang nilai dan etika tadi, kawan-kawan menerbitkan sertifikat atau surat keterangan yang menandakan bahwa bagian yang kedua ini juga sudah dilaksanakan serta membuat laporan, sehingga kita bisa mendapatkan informasi komplit bahwa P3K di Indonesia sudah mengikuti orientasi yang dilaksanakan oleh LAN secara MOOC dan juga yang pengenalan nilai dan etika. Jadi itu yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dari instansi pemerintah. Mulai kapan ini Pak orientasi P3K ini akan segera dilaksanakan, dan bagaimana jika P3K ini pindah instansi atau kementerian, LPNK atau ke pemerintahan daerah lain gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya dengan kita sudah terbitkan peraturan LAN 15/2020 itu sudah bisa dimulai. Dan harus mulai ya sebulan setelah pengangkatan ini sudah harus kemudian diikutkan pada program orientasi. Nah, gimana kalau misalnya seorang P3K kemudian pindah atau mungkin ada perubahan organisasi dan seterusnya, mungkin terjadi seperti itu. Terutama kita bicara sekarang ada kecerdasan birokrasi yang mungkin organisasinya mungkin berubah, ya. Jadi program orientasi ini cukup dilakukan 1 kali saja dalam masa satu perjanjian kerja. Artinya begini, kalau misalnya dia sudah berhenti perjanjian kerja, suatu ketika nanti dia mau dikontrak untuk periode baru lagi, nanti berarti ikut. Ya. Nah, jadi kalau selama dia masih dalam satu perjanjian kerja, cukup 1 kali. Meskipun dia dipindah kemanapun saja, tetap itu berlaku hanya 1 kali saja. Ya. Saya boleh menambahkan sedikit, Mas Andi.
kalau tadi saya lebih menambahkan sedikit informasi dari Pak Taufik tadi bahwa tadi kan ada dua bagian untuk orientasi. Ada bagian yang fungsi ASN tadi, ada bagian yang nilai tadi, yang kedua. Yang pertama, yang fungsi ASN satu kali dimanapun dia ditempatkan. Dalam arti gini, misalnya saya saat ini di lembaga administrasi negara, tapi contohnya jangan saya deh, Mas Andi deh yang masih muda. Kalau saya kayaknya kan udah senior ya Pak Taufik, contohnya nggak tepat. Misalnya Mas Andi ini P3K di lembaga administrasi negara. Kemudian kontraknya ternyata hanya 3 tahun Pak Taufik. Kemudian pindah daftar P3K di PUPR. Nyambung nggak ya? LAN ke PUPR. Anggap aja nyambung. Bank Indonesia. Oh, jadi karena statusnya masih sama sebagai ASN, Mas Andi untuk bagian yang pertama tadi sudah tidak ikut lagi yang MOOC-nya lembaga administrasi negara. Karena apa? Fungsi dan tugasnya itu masih sama. Tapi yang bagian kedua, yang nilai dan etika, LAN berbeda dengan PUPR, ikut lagi sesuai di instansinya masing-masing. Jadi tadi bahwa dalam satu kesatuan kontrak kerja yang sama, ya sudah satu kali saja gitu. Jadi ada dua yang berbeda tadi. Mungkin itu. Bagian kedua ini spesifik ya. Spesifik sekali, iya, betul Pak Taufik. Ya, orientasi P3K ada dua bagian tadi. Yang bagian dari lembaga administrasi Rp0 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya mendaftarkan saja, mengakses, tidak ada pembiayaan yang dibebankan karena semuanya dilakukan basisnya adalah teknologi termasuk e-sertifikatnya, tidak ada hard sertifikat yang kita keluarkan sehingga biayanya adalah Rp0. Sedangkan bagian yang kedua tadi dikelola oleh masing-masing instansi, tergantung instansi masing-masing, biasanya instansi mungkin secara manajemen sudah bisa mengelola hal itu. Jadi yang MOOC-nya dari lembaga administrasi negara Rp0 Mas biayanya.